Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sir and hello everyone. My name is Friska Fitrania Badu. I'm from Class B in English Department 2019. Baiklah, di video kali ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah sosiolinguistik dengan materi Style of Speech. Style of speech sendiri terbagi atas beberapa, namun yang akan saya jelaskan di sini yaitu dua, stereotypes and linguistic feature of style. Baiklah, kita masuk di materi style of speech. Style yaitu gaya dan speech yaitu bahasa, dan digabungkan menjadi gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan diri sendiri melalui bahasa. Sebuah gaya bahasa yang baik harus menggunakan 3 unsur, yaitu kejujuran, sopan santun, dan yang terakhir menarik. Apa jadinya manusia tanpa bahasa? Pertanyaan tersebut tentu akan memberikan jawaban yang beragam. Yang jelas tidak mungkin manusia hidup tanpa menggunakan bahasa, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk yang berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan maksud, ide, pikiran, dan maupun perasaannya kepada orang lain. Dengan bahasa kita bisa berinteraksi dengan mudah bersama orang lain. Sebaliknya, tanpa bahasa tentu akan menyulitkan seseorang untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan maupun harapannya. Jadi, pentingnya bagi seseorang untuk menguasai dan terus meningkatkan kemampuan berbahasanya. Kemudian, bahasa sendiri yaitu alat komunikasi utama. Dengan bahasa, manusia mengungkapkan segala perasaannya kepada orang lain, dan proses pemikiran sangat ditentukan oleh kemampuan berbahasa. Melalui kemampuan berbahasa, pikiran, perasaan, dan penalaran seseorang dapat dirangsang dan dilatih. Kemampuan berbahasalah yang paling membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Selanjutnya, bahasa memungkinkan manusia untuk menyampaikan informasi dan meneruskannya dari generasi ke generasi. Melalui ungkapan secara tertulis, bahasa memungkinkan manusia untuk membangun kebudayaan serta menguasai ilmu pengetahuan dan dengan demikian meningkatkan mutu kehidupannya. Bahasa juga dapat mempengaruhi arah perilaku manusia. Akhirnya dapat dikatakan bahwa bahasa memberikan manusia identitasnya untuk menentukan posisi di dalam dunia dan membentuk pandangan tentang duniawi. Selanjutnya kita masuk di pembahasan tentang stereotypes. Apa sih itu stereotypes? Indonesia memiliki beragam budaya dan kepercayaan, dan tak jarang dari perbedaan itu timbul sebuah konflik. Perbedaan tersebut terkadang memunculkan stereotip dan prasangka terhadap etnik tertentu. Prasangka mengaktifkan stereotip dan stereotip menguatkan prasangka. Jadi stereotip sendiri adalah penilaian yang tidak seimbang suatu kelompok masyarakat. Penilaian ini terjadi karena kecenderungan untuk mengeneralisasi tanpa diferensi. Prasangka menurut salah satu ahli yaitu Profesor Lillyward 2015 adalah sikap antipati yang berlandaskan pada cara mengeneralisasi yang salah dan tidak fleksibel. Prasangka merupakan sikap negatif yang diarahkan kepada seseorang atau kelompok atas dasar perbandingan dengan kelompok sendiri. Sedangkan prasangka etnik merupakan suatu sikap negatif yang diarahkan kelompok etnik tertentu kepada kelompok etnik lainnya dan difokuskan pada ciri-ciri negatif sehingga menghambat hubungan antara etnik dan menimbulkan konflik seperti yang ditulis oleh Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Universitas Tadulako 2017. Selanjutnya yaitu jenis-jenis stereotip. Stereotip sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yakni heterostereotype dan autostereotype. Heterostereotype merujuk pada stereotip yang dimiliki dan yang terkait dengan kelompok lain. Sementara autostereotype adalah stereotip yang terkait dengan dirinya sendiri.
Stereotip ini tidak selalu negatif, namun juga kadang mengandung gambaran-gambaran positif. Menurut suatu ahli yaitu Johnson, stereotip dilestarikan dan dikukuhkan dalam 4 cara, yaitu stereotip mempengaruhi salah satunya yaitu stereotip mempengaruhi apa yang kita rasakan dan ingat berkenan dengan tindakan orang lain dari kelompok lain. Dan yang kedua yaitu stereotip membentuk penyederhanaan gambaran secara berlebih pada anggota kelompok lain. Individual cenderung untuk begitu saja menyamakan perilaku individu-individu kelompok lain sebagai tipikal sama. Yang ketiga yaitu stereotip dapat menimbulkan perkambingan hitam. Dan yang keempat yaitu stereotip kadangkala memang memiliki derajat kebenaran yang cukup tinggi, namun sering tidak berdasar sama sekali. Mendasarkan pada stereotip bisa menyesatkan lagi pula stereotip biasanya muncul pada orang-orang yang tidak mengenal sungguh-sungguh etik lain. Apabila kita menjadi akrab dengan etnis bersangkutan, maka stereotip terhadap etnik itu biasanya akan menghilang. Dan selanjutnya yaitu ada contoh stereotip di Indonesia sendiri. Beberapa contoh stereotip terkenal berkenan dengan asal etnik adalah stereotip yang melekat pada etnis Jawa, seperti suka berbahasa basi, dan stereotip etnik Batak adalah keras kepala dan maunya menang sendiri. Kemudian stereotip orang Minang adalah pintar berdagang, dan stereotip orang Cina adalah pelit dan kerja keras. Dan kemudian yang terakhir itu stereotip di daerah saya yaitu Sulawesi Utara, memiliki orang yang ramah dan toleransi yang tinggi, namun mempunyai gengsi yang sangat tinggi. Dan pembahasan selanjutnya itu tentang linguistic feature of style. Dalam penelitiannya, Fishman dia berpendapat bahwa di dalam masyarakat tutur terdapat variasi yang cukup besar. Kecil dan besarnya masyarakat berbicara secara berbeda di semua tingkat status. Keanekaragaman 13 pidato setiap anggota masyarakat dapat dipengaruhi oleh banyaknya faktor seperti usia, anak di bawah umur dan orang dewasa, anak-anak dan orang tua, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, pekerjaan, pemimpin dan pengikut. Dia juga menambahkan bahwa anggota masyarakat yang menggunakan ragam tutur mereka sendiri dapat menjadi dibedakan dengan menggunakan ragam bahasa, baik secara fonologis, leksikal atau gramatikal. Kemudian selain itu, pernyataan ini disetujui oleh Chika yang mengatakan bahwa orang-orang dari masyarakat yang sama biasanya menggunakan fitur gaya yang sama, dan mereka memberi makna tidak hanya dengan menggunakan makna linguistik, tetapi juga dengan menggunakan kualitas suara, intonasi, dan tempo. So, untuk memberikan sinyal beberapa pesan, orang yang memiliki bahasa dan dialek yang berubah-ubah menggunakan fitur gaya yang berbeda, yang terkadang menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian dalam interaksi sosial, kita tidak jarang menemukan bahwa apa yang kita ucapkan atau kita sampaikan kepada lawan bicara tidak bisa dipahami dengan baik. Kegagalan memahami pesan ini disebabkan beberapa faktor, antara lainnya itu beda usia, beda pendidikan, beda pengetahuan, dan lain-lain. Selain itu, faktor budaya juga berhubungan dengan bahasa. Seperti kata kamu dan kau misalnya, diucapkan berbeda dalam konteks budaya berbeda. Sebutan bapak di negara yang menggunakan bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris tidak cenderung digunakan. Masyarakat penutur bahasa Inggris akan langsung menggunakan sebutan nama dari orang lain kepada lawan bicara yang lebih tua sekalipun. Hal yang wajar bagi masyarakat penutur bahasa Inggris ini tentunya saja tabu jika dipakai oleh penutur bahasa Melayu atau Indonesia. Bahkan akan lebih
Bahkan akan lebih tabu lagi jika dipakai dalam masyarakat Aceh yang terkenal kental dan istiadatnya dalam menghormati orang-orang yang lebih tua. Contoh lainnya dalam bahasa Inggris adalah kata mati. Bahasa Indonesia memiliki beberapa kata yang memiliki makna yang sama dan dengan maksud kata mati, misalnya mampus, meninggal dunia, punah, mangkat, wafat, tewas, lenyap, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bahasa Inggris hanya ada dua kata saja, yaitu did and pass away. Baiklah, dapat dikatakan bahwa bahasa dapat memberikan manusia identitasnya untuk menemukan posisi di dalam dunia dan membentuk pandangan tentang duniawi, sehingga bahasa sebagai aspek kebudayaan, bahasa dan aspek lainnya dari kebudayaan, bahasa sebagai pendukung kebudayaan, dan sebaliknya. Hal ini yang menarik perhatian kita sebagai penutur bahasa. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mempunyai rasa bangga memiliki bahasa Indonesia. Sudah seharusnya kita memiliki sikap yang positif terhadap bahasa Indonesia. Kita harus selalu berusaha agar menjadi orang yang cermat dan teratur. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.